Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, mulai malam ini insyaallah kami akan membacakan secara rutin bi'aunillah buku karya guru kami, yaitu Al-Ustadz Rahmat Al-Arifin rahimahullah. Buku berjudul Bimbingan Salat Menuju Penghayatan Ubudiyah. Tema ini sangat penting, mengingat perkara salat demikian disia-siakan pada masa kini, ya. Ada kalanya salat ditinggalkan, dan ini ya banyak sekali kaum muslimin yang meninggalkan salat. Kalaupun dikerjakan, masih banyak yang menunda-nunda pelaksanaannya, bahkan sampai di luar waktu. Misalnya sholat subuh, ya, kesiangan. Ada kalanya sudah mengerjakan pada waktunya, namun dikerjakan sekenanya saja, tanpa memperhatikan rukun-rukunnya, apalagi sunnah-sunnahnya. Ya, sekedar rutinitas saja atau menggugurkan kewajiban. Ya. Maka perlu kita renungkan kembali, para pendengar rahimakumullah, kedudukan sholat dalam Islam ini. Sebagaimana kita ketahui, ya, sholat itu adalah rukun Islam yang teragung setelah syahadat. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu amududdin." Salat adalah tiang agama. Ya, maka seumpama Islam itu adalah tenda yang memiliki tiang penyangga untuk menegakkannya, maka jika tiang penyangga itu roboh, maka robohlah tenda itu. Inilah perumpamaan salat di dalam Islam ini, yaitu menjadi tiang yang menyangga supaya bangunan Islam ini tetap tegak berdiri. Kalau tiang penyangga itu roboh, maka robohlah tenda itu. Wal'iyadzubillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, "Inna awwala ma yus'alul 'abdu anhu min amalihi as-salah. Fa in tuqabbilat minhu salatuhu, tuqabbila minhu sa'iru amali." Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba nanti dari amalan-amalannya adalah salat. Jika salatnya diterima, maka diterimalah seluruh amalannya. Masya Allah. Ini menunjukkan kedudukan salat itu demikian besar di dalam Islam. Maka Imam Ahmad juga berkata, juga menyatakan, menjelaskan, memperingatkan kaum muslimin tentang masalah salat ini. Beliau mengatakan, "Wahdhar an talqallaha azza wa jal wala qadra lil Islam indak. Fa inna qadra al-Islam fi qalbika ka qadri salah fi qalbik." Maka berhati-hatilah Anda berjumpa dengan Allah azza wa jalla, sedangkan tidak ada kadar Islam di dalam diri Anda. Karena sesungguhnya kadar Islam dalam hati Anda itu seperti kadar salat di dalam hati Anda. Masya Allah. Maka sudah sepatutnya lah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali memperhatikan urusan salat kita ini, ya, dan terus berusaha memperbaikinya. Karena salat merupakan sebab keberuntungan dan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buku yang akan kita baca ini memang disusun untuk mengajak para pembaca kembali kepada salat.
ya, melatih jiwa agar meraih kenikmatan dalam sholat, mengerjakan dengan khusyuk sesuai tuntunan Nabi, guna meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk membaca buku ini langsung di hadapan beliau, ya, 10 tahun yang lalu, ya. Mendengar penjelasan-penjelasan beliau yang penuh faedah. Dan sungguh saya heran, ya, betapa tulisan dalam buku ini begitu berkesan bagi saya dan membekas, ya, begitu berpengaruh. Padahal banyak kitab-kitab lain atau buku-buku lain yang menjelaskan, ya, tentang sholat, ya. Namun membaca buku beliau ini, saya merasakan kesan yang mendalam, ya, begitu membekas dalam hati dan berpengaruh bagi saya untuk terus memperbaiki sholat. Setelah saya renungan kembali, barangkali, ya, karena saya melihat sendiri betapa beliau, Ustadzuna Rahmatul Arifin rahimahullah, beliau sholat dengan sungguh-sungguh, benar-benar melaksanakan sesuai apa yang beliau tulis. Ya. Maka inilah pula yang menjadi alasan, ya, kenapa nasihat seseorang itu bisa beda pengaruhnya dalam hati. Ya, karena bergantung pada ketulusan nasih yang memberi nasihat dan juga seberapa sesuainya perkataan dan perbuatan dari orang yang memberi nasihat. Dan ini juga menjadi rahasia kenapa tulisan-tulisan ulama terdahulu begitu berkesan dan membekas. Karena mereka sendiri menulisnya dengan tulus, mereka sendiri mengamalkan apa yang mereka tulis. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Bagi yang pernah melihat Ustadzuna Rahmatul Arifin ikut sholat dengan beliau, pasti tidak akan menyaksikan, tidak meragukan lagi betapa sungguh-sungguhnya, begitu berhati-hatinya beliau dalam sholat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan, menjadi motivasi bagi kita untuk juga memperbaiki sholat kita. Maka langsung saja kami mulai, ya, pembacaan kitab bimbingan salat ini. Seraya memohon pertolongan kepada Allah, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan saya baca ini adalah cetakan ketiga yang saya miliki dari buku beliau ini, yang dicetak oleh santri-santri beliau dari Malang, ya. Medina Institute, ya, di sini. Dan ini cetakan yang ketiga. Adapun cetakan yang pertama ini diterbitkan pula di Malang pada tahun 1985, ya. Dan memang hanya memuat tentang sholat saja. Sedangkan cetakan yang terbaru yang kami jadikan rujukan ini telah digabung pula dengan zikir-zikir yang dibaca setelah selesai sholat. Ya. Kami mulai dari kata pengantar dari Ustadzuna Rahmatul Arifin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Subhanahu wa bihamdih. Tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuh. Lahu at-tahiyyatu was-salawatu wat-thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-qail innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Assalamu ala hadha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Amma ba'd. Ya. Jadi beliau mengawali kata pengantar beliau ini dengan bismillah, ya, basmalah, ya, dan ini memang tradisi, ya, dari para ulama mengikuti Al-Quranul Karim yang diawali dengan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, dan juga surat-surat Rasulullah yang ditujukan kepada para raja, ya, diawali dengan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga di antara alasan para ulama mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah, kitab-kitab mereka dengan basmalah, ya, agar mendapatkan keberkahan dari tulisan mereka. Ya, melalui basmalah itu bisa memberikan keberkahan pada tulisan atau kitab yang mereka tulis. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh ulama, ya, hadisnya lemah, tapi ini diamalkan sebagai fadilah amal, ya. Kullu amrin dzibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya. Suatu perkara, ya, yang memiliki nilai, ya, yang tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya terputus, ya. Dan memang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk mengawali aktivitas dengan basmalah. Ketika hendak makan baca basmalah, ketika minum juga basmalah, ya. Keluar rumah baca basmalah, mengawali segala urusan aktivitas diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, semula risalah tentang salat ini penulis susun untuk menolong beberapa saudara muslim kita yang Allah karunia taufik untuk kembali menuju salat. Walillahil hamdu kulluh. Atas saran beberapa pihak yang memandang perlu penyebaran risalah ini, walau dalam lingkup kecil, dengan bismillah dan tawakal kepada Allah, penulis sajikan dalam bentuk buku yang masih sangat sederhana, sebagai usaha untuk kembali bersama menuju salat yang merupakan qurrata ain, penyejuk mata, bagi mukmin yang menghayati arti tauhid. Semoga usaha yang sangat sederhana ini diterima oleh Allah di saat tidak bermanfaatnya harta dan keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Khadim Majelis Ta'lim Darul Hijrah, Rahmat Al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf. Ya. Jadi beliau menjelaskan tentang alasan beliau menyusun risalah tentang salat ini, ya, atau buku tentang salat ini, yaitu untuk menolong saudara-saudara muslim yang ingin kembali menuju salat, ingin memperbaiki salat mereka, ya. Dan kemudian beliau atas saran dari beberapa pihak, ya, akhirnya beliau memandang perlu untuk menyebarkan risalah ini walaupun dalam lingkup kecil, kata beliau. Ini menunjukkan tawaduk beliau rahimahullah, ya, ketika beliau berulang kali menjelaskan bahwa buku ini sangat sederhana, dengan seraya membaca basmalah dan tawakal kepada Allah, ya. Ini beliau sampaikan dan ini menunjukkan tawaduk beliau, ya. Walaupun dengan keilmuan beliau yang telah diakui oleh para ulama, beliau tetap membawakan buku ini, memberi pengantar pada buku ini dengan tawaduk, ya. Beliau harapkan buku beliau yang sederhana ini bisa bermanfaat, ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami berdoa kepada Allah semoga apa yang beliau tulis ini dicatat sebagai amal soleh, menjadi amal jariah bagi beliau, dan juga
menjadi manfaat pula bagi kita yang membaca dan menjadi wasilah bagi kita untuk memperbaiki salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya ada perkara lain yang beliau sampaikan, mengapa beliau termotivasi sekali untuk menulis masalah salat ini. Ya, di antaranya adalah beliau dulu rahimahullah pernah bermimpi, ya, di saat itu di Makkah Al-Mukarramah, yang saat itu beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu menyampaikan sebuah kalimat, ya, yang akhirnya kemudian oleh Ustadzuna Rahmatul Arifin dicari kalimat yang potongan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau cari di semua kitab hadis, ya. Semua kitab hadis, ya, pada masa lalu belum ada namanya Google, tidak ada. Tidak ada namanya mesin pencari otomatis, ya. Beliau mencari satu persatu mana lafaz yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi beliau ini. Ternyata beliau menemukan potongan kalimat tersebut yang beliau terima dalam mimpi itu hanya di Musnad Ahmad. Hanya ketemu di kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, yang saya sendiri membuktikan, ya, dengan teknologi saat ini dari Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis yang ada, ternyata memang kalimat itu hanya terdapat di Musnad Ahmad saja, ya. Yaitu menjelaskan tentang salat, di mana Rasulullah bersabda, qala li Jibril qad hubbiba ilaika as-shalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah dijadikan engkau mencintai salat, ya. Jadi hadis itu menjelaskan tentang salat. Maka ini pula yang melatar belakangi Ustadzuna Rahmatul Arifin untuk bangkit, untuk menjelaskan kepada umat bagaimana semestinya kita ini mendudukkan salat, menjadikan salat ini sebagai qurratu ain, penyejuk mata, menjadikan kenikmatan kita ini berada di dalam salat, ya. Maka kemudian beliau rahimahullah membuka risalah beliau ini dengan tulisan ringkas dengan judul Ubudiyah Salat. Ya, ubudiyah artinya penghambaan, penyembahan yang berupa salat, ya. Karena salat ini merupakan ubudiyah yang paling agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, mengutip atau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakkallah dengan menyerahkan dirimu ke hadirat Allah yang Maha Perkasa, pemilik segala kebesaran lagi Maha Penyayang, pencurah rahmah kasih sayang. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihatmu saat kamu bangkit menuju salatmu dan perubahan gerak tubuhmu, berdirimu, rukukmu, sujudmu, dan duduk bersimpuhmu bersama mereka yang mensujudkan diri, menghaturkan sembah dan salat untuk Allah. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dialah yang Maha mendengar suara hati dan ucap bibirmu, lagi Maha mengetahui gerak batin dan ragamu, serta gerak batin dan raga mereka yang bersamamu. Karenanya, hadapkanlah hati dan dirimu kepadanya dalam ayat-ayat yang kau baca dan dalam zikir-zikir yang kau ucapkan. Masya Allah. Ya.
Jadi beliau mengawali kitab beliau ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan beliau terjemahkan. Beliau terjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan sangat dalam, ya, yang nanti melatar belakangi kita, memotivasi kita untuk memperbaiki sholat. Ya, bagaimana tidak? Tiap gerak-gerak kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya gerak zahir, apa yang lahir saja, tidak hanya yang nampak dari luar. Apa yang di dalam hati kita pun juga Allah Subhanahu wa taala ketahui. Allahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui, Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Ketika kita salat membayangkan yang lain, Allah tahu. Ketika kita salat bukan untuk Allah, hanya untuk riya, untuk pamer, Allah tahu. Ya. Pikiran kita yang kemana-mana ketika salat, Allah tahu. Gerakan kita yang asal-asalan, yang malas-malasan, Allah tahu. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merenungkan firman Allah taala ini, mestinya kita malu ketika kita menghadapkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana merupakan alasan kenapa kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk menyembah Allah. Kita persembahkan pada Allah salat kita yang asal-asalan. Kita persembahkan pada Allah, ya, apa adanya, ala kadarnya saja, tanpa ada semangat untuk bersungguh-sungguh memperbaikinya. Tapi ketika untuk urusan dunia, untuk makhluk, untuk orang yang kita cintai, untuk atasan yang kita sungkani, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita segala nikmat ini, kesehatan, kelapangan, ya, yang memegang urusan kita, yang tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita memberikan, ya, persembahan kita, penghambaan kita ala kadarnya saja, sekenanya saja. Tidak ada upaya untuk kembali, untuk menghayati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Inilah masyarul muslimin rahimakumullah, awal dari pembahasan tentang salat ini. Mudah-mudahan awal ini bisa sedikit memotivasi, bisa memberikan semangat bagi saudara-saudaraku sekalian, para pendengar sekalian, untuk bersama-sama berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki salat kita. Ya. Seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kami memohon pada Allah supaya diberikan istiqomah untuk membacakan kitab ini, buku ini kepada jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kami akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, bisa menulis di radio chat yang ada di halaman streaming jamaah sekalian, ya, para pendengar sekalian. Kami akan tunggu kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di situ. Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Yang pertama, Ustadz mau tanya kiat agar tidak mudah lupa ketika sholat sendiri, ya. Barangkali maksudnya lupa rakaat, ya. Ya, tentu saja ini
intinya adalah pada kekhusyuan ya. Kekhusyuan. Ya. Dan ada kalanya seseorang pikirannya tidak konsentrasi sehingga akhirnya dia ketika sholat terlupakan ya bilangan rakaatnya berapa ya, dia sudah dapat 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Ini karena sepanjang sholat yang banyak yang dipikirkan adalah urusan dunianya ya. Ini sebab yang sering terjadi di situ. Namun ada kalanya juga disebabkan karena syarat-syarat sah sholatnya tidak terpenuhi dengan sempurna, yaitu diantaranya mulai dari wudhu. Ya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlupakan salah satu lanjutan ayat ketika sholat, ketika mengimami. Kemudian setelah selesai beliau menanyakan pada sahabat, barangkali di antara kalian ada yang tidak menyempurnakan wudhu. Ya, jadi ada salah satu jamaah yang kurang sempurna dalam wudhunya, ini bisa berpengaruh pula pada jamaah tersebut, pada sholat jamaah. Ya. Tapi ini adalah kalau ketika sholat sendiri ya kebanyakan ya umumnya terjadi karena tidak khusyuk, karena tidak konsentrasi. Maka bersungguh-sungguh kita untuk khusyuk di dalam sholat. Dan inilah yang nanti kita akan pelajari di dalam kitab ini. Ya. Memang ada banyak kiat-kiatnya, tapi yang paling utama ya adalah kekuatan iman. Yang faktor paling utama adalah kekuatan iman. Menyadari betul bahwa Allah sedang melihat kita ketika sholat. Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Itu adalah yang mendorong paling utama seseorang bisa bersungguh-sungguh dalam sholatnya. Ya. Nah, yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendapatkan kitab tersebut? Ya, insyaAllah nanti di grup akan kami sampaikan ya. Kalau di area wajah, barangkali masih ada stok di toko Al-Ihsan ya. Di Kabiyah Al-Ihsan ya. Di tokonya Atau rahimahullah. Bisa insyaAllah. Masih ada beberapa mungkin di sana. Atau kalau yang dari luar wajah bisa pesan nanti di Al-Ahfrisma. Nanti akan saya tuliskan kontak beliau ya. Pertanyaan ketiga, Afan Ustaz mau tanya tentang bab sholat. Bagaimana tentang sholat kita yang dahulu kala sering bolong? Apa harus diqodok satu persatu atau kaif? Syukran dari Mas Budi ya. Baik. Apa yang dikuatkan oleh Ustadzuna Rahmatul Arifin bagi orang yang dulu ya ketika belum taubat, dulu banyak meninggalkan sholat ya, sering bolong, maka ketika dia sudah bertaubat, dia tutupi, dia tambal kekurangan-kekurangan yang bolong-bolong dulunya itu dengan memperbanyak sholat sunnah. Dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya, mulai dari sholat rawatib ya. Sholat sunnah rawatib, kemudian sholat malam, ini diperbanyak ya untuk menutup bolongnya yang dulu ketika belum taubat. Ya. Karena nanti di akhirat ketika sholat seorang hamba ini ditimbang, ya, ketika mendapati kekurangan dari sholat fardunya tersebut, maka diminta untuk dilihat sholat-sholat sunnahnya, ya, yang nanti akan digunakan untuk menambal kekurangan-kekurangan dari sholat fardunya. Ya. Baik, berikutnya bagaimana tips mudah membuang perkara dunia waktu sholat? Ya, sebagaimana tadi ya, hendaknya dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam hatinya dan juga melihat gerak-gerik tubuhnya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tips dari
para salaf dulu, bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salata muwaddi." Salatlah salatnya orang yang laksana mau meninggal dunia, ya. Salat perpisahan. Jadi itu adalah kesempatan untuk salat terakhir dari kita, ya. Maka ini sangat membantu, ya. Karena orang kalau tahu bahwa dia akan dieksekusi, ya, atau akan meninggal beberapa jam lagi, pasti dia akan mencurahkan seluruh hidupnya itu untuk menggunakan sholat dengan sebaik-baiknya, ya. Insyaallah nanti di tiap pembahasan akan saya selipkan tips-tips untuk mengantarkan pada kekhusyuan, insyaallah taala. Kemudian Ustadz, usul di pertemuan berikutnya mohon juga diceritakan kondisi Al-Ustadz Rahmat Al-Arifin rahimahullah sebelum wafat. Ya, barangkali ini yang dimaksud adalah kondisi sholat beliau sebelum meninggal, ya. Ya, nanti akan kami sampaikan, ya, betapa bagusnya, betapa luar biasa sholat beliau sebelum meninggal, ya. Ya. Sebelum beliau tidak sadarkan diri, beliau sholat dengan sholat yang luar biasa, yang kami rasakan lebih panjang, lebih lama dibandingkan sholat-sholat sebelumnya. Baik. Iya, maksudnya kondisi sholat beliau, ya, ini tadi akan kami sisipkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya, wa fiik barakallah. Memasuki kondisi new normal saat ini dan sudah kembali dibukanya masjid-masjid untuk salat berjamaah. Apakah sudah diwajibkan kembali salat berjamaah di masjid sedangkan masih ada kekhawatiran tentang wabah ini? Ya akhi rahimakallah, ya. Selama antum sudah selama masjid-masjid sudah diizinkan untuk buka dan telah menerapkan protokol-protokol yang disarankan oleh pemerintah, maka insyaallah, ya, ikhtiar telah dijalankan, tinggal kita tawakal, ya, tawakal. Maka kita sholat saja, ya. Kita sholat saja ke masjid, ini yang lebih utama, ya. Saya pernah bertanya kepada Syekh Hamad bin Saleh Al-Mari Al-Hambali hafizahullah, mana yang lebih afdal, sholat di rumah, ya. Sholat di rumah, apakah sholat di masjid walaupun kondisi sholatnya masih ada agak berbeda, misalnya softnya renggang, pakai masker, maka beliau katakan yang lebih afdal adalah sholat di rumah-rumah Allah, ya. Baik. Jadi ini yang ditanyakan apakah sudah diwajibkan kembali sholat berjamaah di masjid. Ya, memang ada sebagian ulama mengatakan wajib sholatnya di masjid, jamaahnya di masjid. Tapi jumhur ulama katakan dimanapun dia berada berjamaah itu sudah cukup. Sedangkan di masjid itu hukumnya sunnah untuk sholat berjamaah. Tetapi dalil-dalil yang banyak dari Rasulullah menunjukkan bahwa sholat di masjid ini sangat ditekankan. Makanya ada ulama yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Namun jumhur ulama katakan sunnah muakkad. Ya, bagi kita, ya, tentu memilih yang terbaik, ya, tidak meremehkan masalah ini, ya. Jadi kita keluar dari perselisihan ulama, selama kita tidak ada uzur, kita sholatnya di masjid. Dalam kondisi new normal ini pula, ya, selama masjid tadi telah menerapkan protokol kesehatan yang disarankan pemerintah, berarti ikhtiarnya sudah dijalankan, kita tinggal tawakalnya saja, kita bisa sholat di masjid. Ini yang lebih afdal. Namun kalau kita masih ada kekhawatiran, misalnya masjid tersebut masih belum menerapkan protokol kesehatan, sedangkan kondisi wabah belum terkendali, maka boleh kita sholat di rumah. Misalnya tidak sholat Jumat, tapi menggantinya dengan sholat duhur. Wallahu a'lamu bissawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara mungkin yang saya bacakan adalah buku ini. Barangkali nanti ada jadwal yang lain, jadwal kajian pada hari yang lain, kitab yang lain akan kami sampaikan insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.